Bab 156. Di sisi lain hal yang serupa juga dialami oleh Xie Xifa. Ia kini berada di dalam sebuah tempat yang cukup luas yang memiliki energi Qi yang sangat kuat. Xie Xifa juga memiliki kecocokan identitas dengan permaisuri Kaisar Safi Wang yang berjulukan sebagai Dewi Phoenix S. Xie Xifa mendapatkan sejarah pengetahuan alam langit yang terkubur selama puluhan ribu tahun. Dikatakan juga bahwasanya Dewi Phoenix S ikut berjuang bersama dengan Kaisar Safi Wang ke alam ketiga. Di tempat itu mereka berdua bertempur mati-matian melawan sekte pemburu dan beberapa kekuatan lain yang ternyata terdapat dua kubu yang saling memperebutkan kekuasaan di alam ketiga. Alam langit sebagai bagian alam kedua hanyalah sapi perah bagi mereka semua untuk meningkatkan kekuatan sekte serta sebuah kekaisaran resmi yang serupa dengan alam langit yang memerintah dalam skala yang sangat luas. Xie Xifa tertegun, ia tidak menyangka setelah dirinya dibangkitkan oleh Liman Setiawan sebelumnya ternyata memiliki ikatan takdir selama puluhan ribu tahun silam. Sejarah di mana saat alam langit menderita kerusakan serta kehancuran yang sangat parah saat terjadi peperangan besar yang melibatkan beberapa kekuatan utama. Saat itu, sekte pemburu yang bekerja sama dengan beberapa keluarga besar datang ke alam langit untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan sebagai batu loncatan mereka untuk meningkatkan kekuatan. Kejadian tersebut menyebabkan tewasnya ribuan kultivator pendekar keabadian, satu tingkat di atas ranah surgawi yang selama ini diperkirakan menjadi yang terkuat di alam langit. Ternyata kehidupan ini sungguh kejam, ada kekuatan yang selalu memburu yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Namun pembantaian lebih dari separuh penghuni alam langit di kala itu jelas dosa yang tidak bisa diampuni oleh siapapun, ucap Xie Xifa sambil menggertakkan giginya saat mengetahui faktanya secara langsung. Xie Xifa pun kini telah membuka peti mati permaisuri Dewi Phoenix S dan menyerap berbagai pengetahuan. Ia juga mulai menyerap mustika kehidupan yang secara khusus diwariskan untuknya. Dalam tempo waktu selanjutnya, Xie Xifa pun melakukan teknik kultivasi aura sunyi yang sudah diajarkan Liman Setiawan sebelumnya untuk mengendalikan energi es dari dalam tubuhnya. Tubuh khusus Phoenix S yang dimilikinya ternyata memiliki keterikatan dengan Kaisar Safi Wang yang kini menjadi sosok Liman Setiawan suaminya sendiri. Aku tidak akan mengecewakan leluhur, meski aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi namun aku harus berjuang meneruskan cita-cita leluhur untuk menjaga alam langit ini, ucap Xie Xifa sebelum duduk bersila dengan posisi lotus. Sementara itu, Nu Hume dan Mimi Yun pun menerobos dengan gila-gilaan. Di bawah energi Qi yang begitu murni dan melimpah, keduanya mengalami penerobosan berkali-kali dalam waktu singkat. Hanya beberapa jam di tempat tersebut, keduanya sudah berada di ranah pendekar dewa. Kekuatanmu sudah meningkat pesat, ucap Nu Hume kepada Mimi Yun. Kamu juga, sepertinya tempat ini adalah bagian dari warisan Kaisar Langit Safi Wang, ujar Mimi Yun sesaat membuka matanya. Setelah beberapa jam berkultivasi ia juga merasakan lapar dan perlu mengisi energi vitalitasnya dengan pil pengumpul Qi yang sudah disiapkan untuk mengganti nutrisinya yang hilang. Di mana Liman GG? Tanya Nu Hume yang baru menyadari tidak adanya Liman Setiawan. Entahlah, sejak aku berkultivasi ia sudah berjalan pergi bersama Xie Xifa, jawab Mimi Yun. Sepertinya mereka mencari keberuntungan masing-masing, ucap Nu Hume yang menyadari ada dua patung naga dan juga burung phoenix. Mereka berdua memang pasangan yang menjalani ikatan takdir yang sangat rumit, tetapi mereka juga memikul tanggung jawab yang sangat berat, ujar Mimi Yun sambil menghela napas. Iya kamu benar, kita hanya wanita pelengkap bagi Liman GG. Meski begitu kita juga akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga alam kehidupan ini selagi mereka pergi ke alam ketiga. Nu Hume menenangkan dirinya, ia sangat senang pada akhirnya menjadi bagian berarti bagi kehidupan ini. Kalau begitu, kamu harus memiliki keturunan yang banyak sebelum Liman GG pergi. Mimi Yun tersenyum penuh canda pada Nu Hume. Ah, itu, ucap Nu Hume malu-malu. Hal seperti itu tentunya wajar. Keluarga Nu mengikuti kekerabatan dari keturunan matriark, sehingga anak-anak kalian akan bermarga Nu. Di masa depan, gerbang naga pun akan diisi oleh kalian, bukan dari keluarga Setiawan yang selama ini memiliki hubungan yang tidak begitu baik terhadap suami kita, ucap Mimi Yun memberikan analisa. Tidak, kamu juga harus memiliki keturunan dari Liman GG. Sebagai nyonya gerbang naga, kamu harus memiliki pewaris yang kuat untuk menjagamu, sanggah Nu Hume. Gerbang naga tidak bisa diwariskan secara turun-temurun, siapapun yang layak dan memiliki kualifikasi maka dialah yang akan memimpin, ucap Mimi Yun menyampaikan pandangan Liman Setiawan yang pernah disampaikan kepadanya.
Ternyata seperti itu, ucap Nuhume dengan penuh keterkejutan. Ia baru tahu jika Liman Setiawan sudah memikirkan kemajuan gerbang naga. Di sisi lain ia juga tidak membangun kerajaannya sendiri meski ia adalah pencetus dan juga orang yang membangun gerbang naga dari nol dan juga dari kehancurannya. Sudahlah, sebaiknya kita lanjutkan berkultivasi. Lagi pula ia sudah meminta kita untuk menunggu di tempat ini. Tubuhku juga masih belum menunjukkan tanda-tanda menyentuh batas maksimal untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu kita juga belum memaksimalkan pil matahari dan bulan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh suami kita, ucap Mimiyun dengan penuh semangat. Ia dan Nuhume harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak jauh dari tempat mereka berkultivasi, terdapat pohon kehidupan yang terus menembakkan energi Ki. Pohon ajaib yang sepertinya bukan berasal dari alam langit bekerja dengan efektif dalam menyerap energi langit dan bumi selama ribuan tahun. Tersegel dengan baik dan dikumpulkan untuk orang-orang yang menjadi pengikut Kaisar Safi Wang di masa lalu atau Liman Setiawan di masa sekarang ini. Di sisi yang lain, keadaan Ruslian dan para penjaga naga pun terus mengalami peningkatan kekuatan. Ruslian pun secara alami dapat meraih ranah pendekar dewa dengan cepat. Selain dengan memanfaatkan energi Ki, ia juga mengeluarkan sumber daya lain untuk meningkatkan kekuatannya. Daya serap di tempat ini begitu berbeda dengan di luar, bahkan jika itu di tempat terbaik Akademi Walet Jingga. Daya serap di tempat ini hampir 10 kali lebih cepat, menandakan betapa kuatnya energi Ki yang dipancarkan seolah tidak ada habisnya itu. 8 penjaga naga pun berhasil meningkatkan kekuatannya menjadi pendekar surgawi tahap awal, dan keadaan ini terus berlanjut dengan tambahan waktu yang terus mereka rasakan. Sama halnya dengan Ruslian dan 8 penjaga naga, peningkatan kekuatan juga mulai dirasakan oleh para pendekar keluarga Wang. Mereka menerobos satu tahap karena memang peningkatan kekuatan di ranah surgawi tidak semudah ranah di bawahnya. Semakin kuat maka semakin banyak juga sumber daya yang dibutuhkan serta kuantitas waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang. Bab 157. Setelah memastikan tentang keberadaan mustika kehidupan di dalam cincin penyimpanannya, Liman Setiawan memperhatikan sebuah pedang panjang yang dinamakan sebagai pedang kehidupan. Ia baru pertama kali merasakan ada getaran yang sepertinya telah lama hilang. Pedang tersebut sangat berbeda dengan yang pernah Liman Setiawan temukan sebelumnya. Bahkan Liman Setiawan tidak yakin jika pedang ini berasal dari alam langit. Sebagai seseorang yang pernah berkelana menjadi Jenderal Naga Langit, ia tidak pernah mendengar atau merasakan aura pedang yang secara fisik saja sudah melebihi dari ketajaman jiwa pedang. Berat sekali, keluh Liman Setiawan sesaat menarik pedang tersebut. Sebenarnya ada di tingkat apa kekuatan Kaisar Safi Wang itu sendiri? Kenapa tidak ada catatan sedikitpun di alam langit yang mengulas rahasia besar ini? Keluh Liman Setiawan sedikit menahan kekesalan. Dengan ekspresi sedikit kesal tatapan Liman Setiawan pun bergeser pada sebuah kotak kayu berukir dengan ukuran sekitar setengah meter. Liman Setiawan pun membukanya perlahan berharap akan ada petunjuk lain yang semakin melengkapi keingintahuannya tersebut. Klik, Liman Setiawan membuka kotak kayu tersebut. Dalam pandangannya tertuju pada 3 benda mirip mustika kehidupan namun bentuknya sedikit lebih besar dan berwarna gelap. Ada getaran yang dirasakan oleh tangan Liman Setiawan saat menyentuh ketiga benda tersebut. Untuk sejenak Liman Setiawan berpikir jika benda-benda ini adalah peninggalan yang sebelumnya dikatakan oleh Kaisar Safi Wang lewat catatannya. Ketiganya pasti benda pusaka yang sengaja diwariskan kepada dirinya untuk bekal memasuki alam ketiga. Baiklah, semuanya sudah seperti ini dan aku harus melakukannya dengan sebaik mungkin, gumam Liman Setiawan. Setelah memantapkan tekadnya, ia duduk bersila dengan ketiga benda pusaka tersebut berada di hadapannya. Liman Setiawan tidak tahu di mana batas kekuatannya sendiri yang ia rasakan sudah tidak berada di ranah pendekar surgawi lagi. Sambil memejamkan matanya, Liman Setiawan pun mengatur pernapasannya dan segera mengaktifkan teknik kultivasi aura sunyi yang sudah biasa ia lakukan. Dalam sekejap energi yang dahsyat menyeruak masuk menyapa lautan dantiannya dengan begitu kuat. Selama beberapa waktu pun Liman Setiawan menyesuaikan energi di dalam tubuhnya dengan lingkungan yang ia rasakan sekarang. Bas, tiba-tiba cahaya berwarna kebiruan keluar dari tubuh Liman Setiawan. Kekuatan alami yang sebelumnya dikeluarkan oleh api abadi kini kembali aktif setelah proses kultivasi beberapa jam di tempat ini. Kekuatan api abadi seolah berinteraksi dengan batu energi mirip mustika kehidupan yang berada di depan Liman Setiawan. Selanjutnya seolah bergerak secara alami tangan Liman Setiawan pun menggenggam erat benda pusaka tersebut dan menyerapnya dengan cepat.
Rambut Liman Setiawan melambai seolah tertiup angin, energi internal di dalam tubuhnya terus bertambah seiring dengan melebarnya lautan dantian yang dimilikinya. Boom! Ledakan energi kuat terus menyebar ke seluruh tubuh Liman Setiawan dan menyebabkan dirinya menerobos kekuatan yang baru. Keadaan ini terus berlanjut hingga Liman Setiawan menyerap dua buah benda pusaka peninggalan Kaisar Safi Wang berikutnya. Potensi dalam dirinya terus berkembang seiring dengan ledakan-ledakan teredam di dalam tubuhnya. Selama proses kenaikan kultivasi Liman Setiawan, di atas permukaan tanah tempat hancurnya Istana Langit terus bergetar seolah terjadi gempa bumi dari dasar yang paling dalam. Selama beberapa proses waktu itu juga tidak ada yang berani mendekati bekas reruntuhan Istana Langit, semuanya tampak menjauh menunggu keluarnya para pelindung keluarga Wang dan juga Liman Setiawan dengan para petinggi Gerbang Naga. Kabar kehancuran Istana Langit dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota Huangjiang, bahkan ke kota-kota besar lainnya seperti Qiancheng dan Qinghai. Keadaan ini juga dibarengi dengan menguatnya posisi Gerbang Naga yang terus menggema di seluruh wilayah alam langit. Keluarga Yun, keluarga Nu serta Sekte Teratai Ungu pun tidak lepas dari pusat perhatian, sebagai pihak-pihak yang berhubungan erat dengan Liman Setiawan melalui hubungan pernikahan tersebut, mereka jelas mendapat apresiasi tinggi dari segenap lapisan masyarakat. Apalagi kabar peresmian hubungan Liman Setiawan dengan Mimi Yun dan Nu Humi juga sudah mulai menyebar beberapa waktu terakhir. Para penduduk kota Huangjiang yang semula meninggalkan ibu kota karena khawatir dengan kondisi peperangan dua kekuatan pun akhirnya kembali. Walau bagaimanapun reputasi Gerbang Naga telah membuat kesan yang baik di hati banyak orang. Kemenangan Gerbang Naga atas keluarga Liu dan juga tahta Kekaisaran Harry Liu menjadi titik awal kebangkitan Kekaisaran Langit yang selama ini seperti jalan di tempat. Adapun berita tentang kehancuran Istana Langit tidak berpengaruh, apalagi orang-orang dari keluarga Wang bertindak dengan cepat membantu pasukan Gerbang Naga. Mereka semua adalah keluarga nomor 2 yang kini menjelma menjadi yang pertama setelah hancurnya keluarga Liu. Setelah menyatakan bergabung dengan Gerbang Naga, kini mereka menunjukkan perannya sebagai mantan keluarga kekaisaran yang rendah hati. Sementara itu para tetua dan murid-murid Akademi Walet Jingga yang sebelumnya memisahkan diri pun hanya bisa menyesali keputusan mereka yang saat ini tidak berada dalam barisan terdepan Gerbang Naga. Mereka baru menyadari jika keputusan ketua akademi sebelumnya adalah pilihan yang tepat ketimbang mengikuti orang-orang yang sebelumnya sehaluan dengan para pendekar rahasia keluarga Liu. Di sisi lain, keluarga Setiawan pun pada akhirnya memutuskan ikut bergabung dengan Gerbang Naga. Patriark Setiawan menghukum dengan berat dan mengusir anggota keluarga yang sebelumnya berkhianat mengikuti William Setiawan. Dengan kekuatan dan pengaruh Liman Setiawan di Gerbang Naga, tentunya Patriark Setiawan mendapatkan keuntungan karena Liman Setiawan sendiri tidak menyatakan sikap permusuhan yang keras dengan keluarga leluhurnya. Bab 158. Setelah beberapa waktu berlalu, kekuatan Liman Setiawan pun sudah berada di titik maksimalnya. Ia membuka kedua matanya dan mulai memeriksa kemampuannya dengan mengangkat pedang kehidupan. Kini ia dengan mudah mengangkat dan menggerakkannya. Sudah waktunya aku mempelajari teknik berpedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Safi Wang, ucap Liman Setiawan pelan. Kemudian ia memusatkan perhatiannya pada gulungan yang berwarna emas, membukanya dengan perlahan dan membacanya dengan seksama. Teknik pedang pembantai. 3 kata tersebut membuat Liman Setiawan sekilas terdiam. Dari namanya saja ia sudah bisa menilai jika pedang kehidupan yang dimaksud oleh Kaisar Safi Wang adalah pedang pembantai yang mencabut kehidupan seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam catatan sebelumnya, terkesan arogan dan sangat menakutkan jika pedang ini digunakan untuk membunuh kultivator di atas tingkat surgawi. Liman Setiawan kemudian membaca dan memahaminya lebih mendalam setiap gerakan. Ada 3 jurus dalam teknik pedang pembantai itu, semuanya sedikit lebih rumit dari teknik pedang elang menembus awan yang biasa digunakan oleh Liman Setiawan dalam menghadapi musuh yang kuat. Dalam teknik pedang pembantai, semuanya dilakukan dengan mengandalkan kekuatan yang sepertinya dikolaborasikan dengan energi pelahap dari api abadi yang dimiliki oleh Liman Setiawan seorang. Benar-benar mengerikan, gumam Liman Setiawan membayangkan efek dari setiap jurus yang diwariskan oleh Kaisar Safi Wang. Pada teknik pedang pembantai, energi api abadi yang disalurkan pada pedang tersebut akan menyerap energi pihak musuh dengan secepat kilat saat pedang tersebut ditebaskan. Jadi secara sederhananya, pihak musuh meskipun ia tidak mati maka energinya akan berkurang seiring dengan tebasan yang ia terima. Semakin banyak tebasan yang mendarat di tubuhnya maka semakin banyak juga ia kehilangan energinya.
Di samping itu, dengan kemampuannya yang lain pedang kehidupan juga dapat meledakkan tubuh kultivator hanya dalam hitungan detik berkat daya ledak yang disemburkan oleh api abadi. Jika semuanya seperti ini maka wajar saja jika keberadaan api abadi menjadi incaran sekaligus ditakuti oleh para kultivator, ucap Liman Setiawan pelan. Tetapi di sisi lain ia juga mengagumi cara Kaisar Safi Wang yang menyamarkan api abadi yang sebelumnya berada di antara api lainnya di Pagoda 9 Api. Meski api abadi ini masih kecil namun ia adalah pemantik utama dari ali besar yang membakar tungku Pagoda 9 Api Akademi Walet Jingga. Setelah memahami semua kondisinya, Liman Setiawan segera mengambil pedang kehidupan untuk mempraktekkan teori jurus berpedang dari teknik pedang pembantai. Dari 1 jurus, 2 jurus, hingga 3 jurus ia mulai praktekkan. Setiap jurus memiliki 15 gerakan, jadi secara keseluruhan Liman Setiawan harus menguasai 45 gerakan pembantaian. Jika dilakukan dengan cepat, maka jurus ini seperti titisan hujan yang melubangi batu besar. Dengan kekuatan dan kecepatannya akan sulit bagi musuh untuk menghindari kombinasi serangan mematikan ini. Hanya saja jurus ini juga akan banyak menghabiskan energi Qi-nya, oleh karenanya Liman Setiawan berfokus pada 7 langkah awal yang ia sebut dengan 7 langkah kematian. Sebagai seorang kultivator berpedang Liman Setiawan bisa memilih dan memadukan 45 langkah dari 3 jurus, menjadi 7 langkah kematian. Hingga beberapa waktu pun kembali berlalu, di bawah pemahaman ilmu berpedang Liman Setiawan yang bertambah, Nuhume dan Mimi Yun pun sudah selesai menerobos kembali. Mereka berdua tampak gelisah saat mendapati waktu yang terus bergulir namun Liman Setiawan dan Xie Sifa belum kunjung datang. Apakah kita harus menunggunya? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya Nuhume yang mulai sedikit khawatir. Kita tunggu saja, aku pernah berada pada posisi putus asa sebelumnya saat ia terjebak di Pagoda 9 Api. Tetapi ia datang dan tidak mengecewakan, ucap Mimi Yun mencoba menenangkan Nuhume. Ini kali pertamanya aku memiliki kecemasan seperti ini, ujar Nuhume yang tidak bisa menutupi perasaannya itu. Aku pun demikian, sebaiknya setelah keluar dari tempat ini kita harus mendesaknya untuk mengadakan acara pernikahan, ucap Mimi Yun yang tiba-tiba teringat dengan janji Liman Setiawan sesaat dirinya tiba di kota Qiancheng. Aku yang terakhir saja, ucap Nuhume sedikit malu-malu jika membahas masalah pernikahan. Sudahlah. Biar saja 2 wanita dengan 1 pengantin pria, ucap Mimi Yun sambil menahan senyum. Itu, bagaimana bisa, ucap Nuhume dengan salah tingkah. Sudahlah, mari kita memeriksa tempat ini. Sepertinya di tempat ini juga terdapat rahasia yang sepertinya belum kita temukan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang ini, Mimi Yun berkata penuh dengan semangat. Ya baiklah, aku setuju denganmu, timpal Nuhume mengikuti. Keduanya pun memeriksa seluruh area yang menjadi bagian dari tempat rahasia makam Kaisar Safi Wang tersebut. Benar seperti apa yang mereka perkirakan ternyata ada sebuah ruangan lain yang ternyata adalah sebuah perpustakaan yang menyimpan banyak kitab bela diri. Perpustakaan itu begitu tersembunyi, berkat ketelitian Mimi Yun yang menggeser sebuah patung dewa leluhur maka terpampanglah sebuah ruangan tersembunyi. Ada banyak kitab bela diri yang ditulis dengan beraneka ragam bahan, mulai dari gulungan bambu hingga kulit binatang. Ada juga baju zirah perang, berbagai jenis senjata, serta berbagai bahan senjata dengan kualitas tinggi yang sudah berusia puluhan ribu tahun. Sepertinya kita mendapatkan hal lain yang menarik dan bisa dilakukan sambil menunggu kedatangan mereka, ucap Mimi Yun penuh semangat. Ya, sepertinya ini bisa digunakan untuk kita berlatih, balas Nuhume sambil tersenyum cerah. Bab 159. Waktu pun berlalu dengan cepat, tidak berasa sudah 3 hari Liman Setiawan dan ketiga wanitanya berada di dalam makam Kaisar Safi Wang. Setelah dirasa cukup, kini Xie Sifa pun akhirnya keluar dari makam Permaisuri Dewi Es setelah mendapatkan warisannya. Akhirnya kamu keluar juga, sapa Mimi Yun pada Xie Sifa setelah melihat kemunculannya. Kekuatan kalian berdua sudah meningkat pesat, ucap Xie Sifa memperhatikan perubahan Mimi Yun dan Nuhume. Kini kekuatan Mimi Yun dan Xie Sifa berada di ranah pendekar dewa tahap awal, jelas mereka mengalami lonjakan kekuatan yang pesat selama beberapa hari terakhir. Berada di area makam Kaisar Safi Wang memang seperti yang diberitakan selama ini, selain mengandung benda-benda berharga terdapat juga pohon kehidupan yang mengumpulkan energi langit dan bumi yang kini mulai menyebar keluar seiring runtuhnya istana langit. Apakah Liman GG tidak bersamamu? Tanya Nuhume pada Xie Sifa. Tidak. Kami memasuki tempat yang berbeda, jawab Xie Sifa. Tetapi kalian tidak usah khawatir,
sebagai pewaris dari Kaisar Safi Wang tentunya suami kita akan mendapatkan banyak hal. Jadi wajar jika Liman Gege membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menerima segala prosesnya, tambah Xie Xifa memberi penjelasan. Sebaiknya kalian berkultivasi kembali sambil menunggu Liman Gege. Xie Xifa mengeluarkan mustika kehidupan dari cincin penyimpanannya yang baru. Berdasarkan pemahaman yang didapatkan oleh Xie Xifa dari makam permaisuri, mustika kehidupan dapat meningkatkan kekuatan hingga mencapai tingkat pendekar surgawi. Adapun setelahnya maka akan bergantung pada keberuntungan. Kekuatan kultivator sendiri pada zaman Kekaisaran Wang setelah Rana Pendekar Dewa dibagi menjadi Rana Surgawi, Bawaan, Rana Raja Surgawi, Rana Kaisar Surgawi, Rana Dewa Surgawi, Rana Keabadian, Rana Penguasa. Tingkatan kekuatan tersebut berdasarkan catatan yang mereka dapatkan saat petualangan permaisuri dengan Kaisar Safi Wang ke alam ketiga atau biasa disebut alam surgawi yang lebih tinggi. Saat itu di alam surgawi terdapat kekuatan yang paling rendah yaitu Rana Dewa. Di tempat itu mereka baru bisa disebut menjadi seorang kultivator ketika mereka sudah berada di Rana Pendekar Dewa. Adapun kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan tinggi di alam langit hanya menjadi bagian kecil saja di alam surgawi. Oleh karena itu mereka yang berada di tempat tersebut berlomba-lomba mencari sumber daya di seluruh alam kedua yang menjadi tempat perburuan. Seperti sekte pemburu yang berhasil menemukan jalan untuk menuju alam langit, sehingga pada masa keemasan Kaisar Safi Wang terjadi pertempuran besar di mana kala itu tingkatan kultivator alam langit berada rata-rata di Rana Pendekar Surgawi atau biasa disebut dengan Rana Bawaan. Hal ini merupakan tingkatan yang disebut sebagai gerbang peralihan kultivasi. Setelah memasuki Rana Bawaan, seorang kultivator akan menyeberang menuju Rana Surgawi yang sesungguhnya. Hal inilah yang menarik perhatian orang-orang dari sekte pemburu yang memiliki ciri dengan menggunakan topeng sebagai identitas mereka. Jika ditilik dari sejarahnya, maka bisa dipastikan jika organisasi topeng merah mempelajari gaya dan ciri khas sekte pemburu alam surgawi dalam menjalankan kegiatannya. Mereka juga secara diam-diam mengumpulkan mustika kehidupan selama beberapa tahun terakhir. Julian Tang selaku pimpinan kelompok tersebut juga bekerja sama dengan keluarga Liu secara tertutup. Hal ini berkaitan dengan keberadaan mustika kehidupan yang sangat langka dan tersegel di makam Kaisar Safi Wang. Menurut catatan yang ditinggalkan permaisuri, Xie Xifa juga mendapatkan pengetahuan tentang pengkhianatan keluarga Liu yang dimulai sejak Kaisar Safi Wang berkuasa memimpin alam langit. Bisa dikatakan jika serangan besar-besaran di masa itu juga berhubungan dengan keluarga Liu yang bekerja sama dengan sekte pemburu. Namun, menurut perhitungan Xie Xifa keluarga Liu menutupi tentang rahasia makam Kaisar Safi Wang yang memang sangat misterius. Semenjak kembali dari alam surgawi, Kaisar dan juga permaisuri mengalami luka yang sangat serius dan langsung mengurung diri di bagian terdalam istana dengan menyegel tempat tersebut dengan kemampuan yang sangat aneh. Tidak ada catatan ada di tingkat apa Kaisar Safi Wang di saat itu, namun jika disejajarkan dengan kekuatan kultivator alam ketiga saat itu maka bisa menandingi kekuatan para ketua sekte dan juga mendekati penguasa Kaisar Surgawi kala itu. Bab 160. Sementara itu Liman Setiawan yang sudah berhasil menguasai teknik pedang pembantai pun tampak sedang mempelajari beberapa catatan lainnya. Kunci kuno yang sebelumnya ia temukan berbarengan dengan hancurnya meja altar batu leluhur ternyata merupakan sebuah kunci ruangan pribadi Kaisar Safi Wang. Selain tempat beristirahat sekaligus tempat berkultivasi Kaisar, ruangan pribadi itu juga terdiri dari perpustakaan dan juga ruang penyimpanan. Jika perpustakaan yang ditemukan oleh Mimi Yun dan Nuhume sebelumnya bersifat umum, kali ini Liman Setiawan mendapatkan koleksi pribadi Kaisar Safi Wang yang sepertinya berasal dari alam ketiga atau alam surgawi. Sepertinya Kaisar Safi Wang lah yang menjara alam surgawi, gumam Liman Setiawan dengan setengah bercanda. Jika diperhatikan lebih lanjut, barang-barang peninggalan Kaisar legendaris tersebut sepertinya disiapkan untuk melawan balik kekuatan orang-orang dari alam ketiga. Namun sayangnya Kaisar Safi Wang terluka parah dan meninggal setelah memberikan sedikit pengaturan untuk Akademi Walet Jingga di kala itu. Hal yang membuat keluarga Liu tidak berkutik saat itu adalah tentang kematian Kaisar dan permaisuri yang berlangsung tertutup. Orang-orang di saat itu hanya mengetahui jika Kaisar dan permaisuri sedang melakukan pemulihan dan sambil kultivasi tertutup. Sehingga selama beberapa generasi keluarga Wang masih bisa berkuasa sebelum akhirnya diambil alih keluarga Liu belakangan ini. Liman Setiawan tidak kuasa menahan kekaguman atas rencana yang sudah disusun rapi Kaisar Safi Wang, dimulai dari Akademi Walet Jingga hingga sumber daya yang sangat melimpah.
Tetapi kini Liman Setiawan telah memiliki gerbang naga yang sejalan dengan Akademi Walet Jingga itu sendiri. Jadi Liman Setiawan akan menjalankan mandat dan cita-cita Kaisar Langit terdahulu untuk menciptakan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh kekuatan lain. Di dalam perpustakaan pribadi tersebut Liman Setiawan lebih senang membaca tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Safi Wang. Hal yang membuat Liman Setiawan tertarik adalah terkait catatan perjalanan ke alam surgawi berikut dengan pihak-pihak yang pernah bersitegang dengan Kaisar Safi Wang. Selain sekte pemburu yang memiliki hubungan dengan beberapa keluarga besar seperti keluarga Lin, Qin, Ma, serta keluarga Shen yang terkuat di antara mereka. Selain itu sama seperti di alam langit, di tempat tersebut terdapat juga beberapa sekte besar yang mengatur alam surgawi sekaligus yang menentukan kaisar penguasa alam surgawi. Hanya saja konflik di alam surgawi lebih rumit ketimbang di alam langit. Kaisar penguasa sendiri memiliki musuh yang bernama Raja Iblis dengan wilayah kekuasaannya yang cukup luas dan memiliki pengaruh yang kuat. Peperangan di antara kedua pihak tersebutlah yang memicu kebutuhan akan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan terjadi secara besar-besaran. Untuk menekan sekte pemburu dan keluarga besar yang sebelumnya melakukan serangan ke alam langit, Kaisar dan Permaisuri melakukan kerjasama dengan Kaisar penguasa alam surgawi untuk berperang melawan Raja Iblis dan pasukannya. Namun setelah pertempuran itu, banyak pihak di alam surgawi sendiri yang pada akhirnya menunjukkan wajah asli mereka dengan menolak Kaisar Safi Wang beserta permaisurinya. Mereka umumnya menginginkan pedang kehidupan dan juga api keabadian yang dimiliki oleh Kaisar Safi Wang. Kaisar dan permaisuri Dewi Es yang baru saja bertempur dengan Raja Iblis dan pasukannya pun kelelahan. Luka-luka serius yang diterima Kaisar dan permaisuri membuat keduanya tidak bertahan dan hampir mati di tempat itu. Beruntung saat itu, ada sekte naga perak yang masih berhati emas menyelamatkan Kaisar dan permaisuri. Meski perlindungan yang diberikan oleh sekte naga perak tidak berlangsung lama, namun hal itu sangat berarti hingga membuat Kaisar dan permaisuri berhasil kembali ke alam langit dengan diam-diam dan menyegel pintu masuk dengan kekuatan unik yang dimiliki oleh Kaisar Safi Wang. Selama periode waktu tertentu, segel itu menghalangi orang-orang yang berkekuatan besar untuk masuk ke alam langit. Sehingga kejadian ini tentu saja membuat mereka menahan diri akibat perlindungan yang diberikan oleh Kaisar Safi Wang itu sendiri. Bahkan di dalam ruang pribadinya tersebut kini Liman Setiawan juga mendapatkan salinan teknik penyegelan alam langit yang sewaktu-waktu bisa ia gunakan jika alam langit mendapatkan masalah. Adapun keluarga Liu yang bisa leluasa memasuki alam ketiga tentu karena kekuatannya masih berada di ranah alam surgawi bawaan, berbeda dengan penghuni alam surgawi yang dibatasi hanya dengan pendekar dewa yang bisa memasuki alam langit. Namun mereka tentu tidak berani bertindak ceroboh dengan memasuki alam langit kembali saat mendengar Kaisar Safi Wang dan Permaisuri telah kembali memasuki alam langit. Rupanya Kaisar Safi Wang juga menyukai alkemis, ucap Liman Setiawan pelan. Sebuah kitab yang sepertinya berasal dari alam surgawi pun tertata rapi. Tanpa ragu Liman Setiawan membacanya dan membandingkan dengan keahliannya yang sudah ia dapatkan dari gurunya Hendrik. Ilmu alkemis yang terdapat di alam ketiga ternyata tidak jauh berbeda. Hanya nama bahan dan beberapa jenis herbal langka saja yang membuatnya lebih mencolok, gumam Liman Setiawan sendiri. Beberapa kali ia mengulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Beberapa gambaran jenis tanaman herbal pun ia hafal dengan baik dan pemahaman tentang alkemis pun semakin bertambah. Sebaiknya aku bawa pulang kitab ini, memahami alkemis butuh waktu khusus, gumam Liman Setiawan yang akan mempelajarinya lebih intens di kemudian hari. Hal mendasar yang ia ketahui adalah jika di alam ketiga juga terdapat pil pengumpul ki, pil penyembuhan serta pil tingkat atas seperti pil matahari dan bulan. Tiap-tiap pil juga memiliki 3 tingkatan berdasarkan kualitasnya yaitu rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan teknik pil keabadian yang ia dapatkan dari Hendrik mirip dengan pil naga tersembunyi yang menjadi salah satu pil tertinggi di alam ketiga. Sehingga di dalam hati Liman Setiawan menjadi semakin penasaran dengan orang-orang di dunia ketiga. Jika mereka bisa membuat pil naga tersembunyi, mengapa harus berburu sumber daya di lapisan alam kedua? Apalagi sampai terjadi pembantaian besar-besaran, gumam Liman Setiawan kemudian. Ia tahu, jika pil naga tersembunyi yang termasuk dalam catatan berharga Kaisar Safi Wang adalah sebuah pil yang dapat meningkatkan kekuatan para kultivator tingkat puncak. Hanya saja memang pembuatnya harus memiliki api abadi untuk mengolahnya menjadi pil yang luar biasa. Namun api abadi yang berada di dalam tubuh Liman Setiawan bukanlah satu-satunya. Masih ada beberapa jenis api abadi lainnya meski tidak sekuat yang dimiliki oleh Liman Setiawan.
Seorang Grandmaster Alkemis di alam ketiga juga memiliki api bumi yang keluar dari dalam tubuhnya. Mereka yang bisa membuat keajaiban seperti ini adalah para kultivator yang memiliki atribut api di dalam tubuhnya. Beberapa atribut lainnya juga terdapat pada kultivator alam ketiga yang memang memiliki keunggulan dibandingkan alam yang saat ini didiami oleh Liman Setiawan. Bersambung. Bab 161. Setelah memahami semuanya, Liman Setiawan menghela napasnya dalam-dalam. Ia sangat senang dengan pemahaman barunya di bidang alkemis. Tetapi di sisi lain ia juga semakin membenci para pengkhianat yang telah mengkhianati kaisar dan permaisurinya. Kata-kata pengkhianatan memang tidak pernah luput dari pengalaman hidupnya. Ia merasa beruntung dengan bertemu Hendrik. Sebelum berangkat ke alam ketiga dirinya harus membuat pil keabadian terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Terakhir Liman Setiawan tentunya mempelajari akses menuju alam ketiga yang memang terdapat di sekitar pintu masuk makam Kaisar Safi Wang. Tempat tersebut merupakan bagian terluar sehingga wajar saja keluarga Liu dapat mengaksesnya setelah menemukan beberapa petunjuk. Sudah beberapa hari aku berada di tempat ini. Pencapaianku juga sepertinya sudah maksimal di tempat ini, gumam Liman Setiawan sambil menutup sebuah buku catatan pribadi Kaisar Safi Wang. Kini Liman Setiawan berada di ranah Kaisar Surgawi tingkat menengah dengan pedang kehidupan dan juga api abadi di dalam dirinya, maka ia yakin peningkatan kekuatannya akan lebih berkembang lagi di alam surgawi. Sehingga ia memutuskan untuk keluar dari tempat ini untuk segera melakukan pengaturan organisasi Gerbang Naga dalam memanfaatkan semua sumber daya di tempat ini. Istana Langit harus segera dipindahkan. Tempat ini akan menjadi tempat khusus yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan organisasi Gerbang Naga. Dengan kondisi seperti ini maka Liman Setiawan yakin jika dalam 4 atau 5 tahun ke depan ribuan kultivator peringkat dewa adalah hal lumrah yang ditemukan dan juga keberadaan pendekar ranah surgawi bawaan. Tidak lama kemudian di saat Mimi Yun dan Nuhume tengah melanjutkan kultivasinya, tubuh Liman Setiawan muncul di depan patung naga tempat di mana sebelumnya ia diserap masuk. Liman GG, sapa Siva dengan wajah tersenyum bahagia. Bagaimana keadaanmu? Tanya Liman Setiawan pada istrinya tersebut. Semuanya berjalan di luar dugaan, jawab Siva dengan ekspresi sedikit serius. Ini sudah takdir kita, setidaknya kita bisa menikmati waktu hingga menjelang keberangkatan kita, ucap Liman Setiawan yang sudah mengetahui tentang rahasia istrinya tersebut. Iya. Setidaknya Liman GG juga harus segera memikirkan mereka. Siva memandang ke arah Nuhume dan juga Mimi Yun. Ada yang membedakan takdirku dengan Kaisar Safi Wang, sehingga dalam hal ini aku merasa lebih unggul darinya, ucap Liman Setiawan saat memperhatikan keduanya dengan lekat. Apa itu? Tanya Siva sambil mengerutkan keningnya. Aku memiliki 3 istri, sedangkan Kaisar Safi Wang hanya 1, jawab Liman Setiawan dengan ekspresi sedikit konyol. Itu bukan kelebihan, tetapi kekuranganmu, ujar Siva sambil tersenyum dengan ekspresi wajahnya yang memerah. Sambil menunggu Nuhume dan Mimi Yun, keduanya lalu memasuki sebuah ruangan yang menyerupai perpustakaan. Mereka juga cukup senang dengan keberadaan benda-benda di dalam tempat ini dan pada akhirnya akan membuat anggota Gerbang Naga bekerja lebih luas. Di sekitar tempat tersebut juga terdapat beberapa tanaman herbal yang ternyata berasal dari alam surgawi. Liman Setiawan tidak menyangka jika Kaisar Safi Wang sudah mempersiapkan semuanya dengan rapi, bahkan hal sederhana saja ia sudah siapkan untuk penerusnya. Sepertinya akan lebih mudah bagiku untuk berlatih lebih dalam terkait sumber daya alam ketiga itu sendiri, batin Liman Setiawan dengan wajah penuh kemenangan. Liman Setiawan pun tidak membiarkan percuma, ia segera memanen tanaman herbal tersebut yang memang memiliki kualitas terbaik. Apalagi di sekitar sini terdapat sebuah pohon ajaib yang selama ini dapat menyerap energi bumi dan langit serta mengedarkannya ke seluruh tempat ini secara menyeluruh. Bisa dikatakan jika ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi.
Meski pada akhirnya pohon tersebut akan mengalami kemunduran akibat banyaknya kultivator yang menyerap energi Ki darinya, namun hal ini tetap membawa manfaat yang tidak terkira. Di masa depan orang-orang dari gerbang naga perlu menjaganya dengan baik dan dicari jalan keluar untuk melestarikannya. Tidak lama berselang waktu, Nuhume dan Mimiyun pun telah selesai menyerap mustika kehidupan. Dengan kekuatan barunya, kini mereka stabil berada di ranah pendekar surgawi atau yang disebut ranah bawaan. Sudah waktunya kita untuk keluar dari tempat ini, ucap Liman Setiawan kepada ketiga wanitanya. Baik, jawab ketiganya dengan kompak. Setelah mengobrol sebentar, mereka pun lalu beranjak pergi meninggalkan makam Kaisar Safiwang. Mereka sudah mendapatkan banyak hal dan akan mengaturnya untuk gerbang naga setelah mengetahui tentang rahasia alam langit. Mereka senang bisa berbagi dan merasakan cinta Liman Setiawan, tetapi di sisi lainnya mereka juga menyadari jika menjadi sosok Liman Setiawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Di tempat di mana Ferdi Wang dan yang lainnya berkultivasi pun dipenuhi suasana gembira. Mereka semua bisa berada di ranah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saat melihat Liman Setiawan keluar bersama dengan ketiga wanitanya, ada kebahagiaan terpancar di wajah mereka semua. "Apa kabar kalian semua?" tanya Liman Setiawan kepada para pengikutnya tersebut. "Terima kasih Ketua, semuanya berjalan sangat baik," jawab yang lainnya dengan senang. "Dalam beberapa waktu ke depan, kalian akan disibukkan di tempat ini. Banyak hal terkait sumber daya yang harus diatur untuk para anggota gerbang naga," ujar Liman Setiawan. "Baik Ketua, kami akan menjalankan perintah Ketua dengan sebaik-baiknya," ucap para penjaga naga penuh semangat. "Guru, maaf akan merepotkanmu," ucap Liman Setiawan secara khusus kepada Rudi Fang. "Kamu berbicara apa? Sudah waktunya bagi kita semua untuk menatap kehidupan ke depan yang lebih baik. Justru aku baru merasakan manfaat kehidupan lebih baik dari sebelumnya," ujar Tetua Rudi Fang penuh kekaguman pada sosok Liman Setiawan. "Baik Guru, terima kasih," ucap Liman Setiawan dengan penuh hormat. Setelah menyampaikan beberapa kalimat dan pengaturan, Liman Setiawan pun bersiap meninggalkan makam Kaisar Safiwang. Ia dan para wanitanya akan berfokus untuk melakukan beberapa persiapan lain termasuk menggelar acara pernikahannya. Bab 162. Di tempat di mana Ferdi Wang dan yang lainnya berkultivasi pun dipenuhi suasana gembira, mereka semua bisa berada di ranah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saat melihat Liman Setiawan keluar bersama dengan ketiga wanitanya, ada kebahagiaan terpancar di wajah mereka semua. "Apa kabar kalian semua?" tanya Liman Setiawan kepada para pengikutnya tersebut. "Terima kasih Ketua, semuanya berjalan sangat baik," jawab yang lainnya dengan senang. "Dalam beberapa waktu ke depan, kalian akan disibukkan di tempat ini. Banyak hal terkait sumber daya yang harus diatur untuk para anggota gerbang naga," ujar Liman Setiawan. "Baik Ketua, kami akan menjalankan perintah Ketua dengan sebaik-baiknya," ucap para penjaga naga penuh semangat. "Guru, maaf akan merepotkanmu," ucap Liman Setiawan secara khusus kepada Rudi Fang. "Kamu berbicara apa? Sudah waktunya bagi kita semua untuk menatap kehidupan ke depan yang lebih baik. Justru aku baru merasakan manfaat kehidupan lebih baik dari sebelumnya," ujar Tetua Rudi Fang penuh kekaguman pada sosok Liman Setiawan. "Baik Guru, terima kasih," ucap Liman Setiawan dengan penuh hormat. Setelah menyampaikan beberapa kalimat dan pengaturan, Liman Setiawan pun bersiap meninggalkan makam Kaisar Safiwang. Ia dan para wanitanya akan berfokus untuk melakukan beberapa persiapan lain termasuk menggelar acara pernikahannya. Liman Setiawan juga sedikit kaget dengan kehancuran total Istana Langit akibat dibukanya warisan Kaisar Safiwang, sehingga ia juga menyerahkan penunjukan lokasi istana yang baru pada Ferdi Wang yang sudah ia percaya untuk mengambil alih pemerintahan langit menggantikan Kaisar Heriliu. Liman Setiawan pada akhirnya telah menyelesaikan misi yang sebelumnya ia hadapi di kehidupan lainnya.
dendam pribadi dan keinginannya sebagai Jenderal Naga Langit yang menaklukkan kekaisaran pun telah selesai ia lakukan. Namun hal ini tidak serta-merta membuat Liman Setiawan gembira. Tugas baru yang sudah menunggunya membawa arti yang lebih penting dari maksud kebangkitannya. Tiba di kota Qiancheng, Liman Setiawan pun kembali memasuki paviliun Gerbang Naga. Kali ini ia segera membersihkan diri dan membiarkan ketiga wanitanya untuk mengobrol secara lebih dekat. Terutama Nuhume, sosok wanita pendiam yang masih memegang tradisi erat keluarga matriark. Ia dinilai cukup unik dalam hal kepribadian, meski hampir sama dengan Xie Xifa pada mulanya, tetapi Nuhume tetaplah seorang gadis yang memiliki keunikan tersendiri dengan pesonanya. Liman GG telah membuat pengaturan. Beberapa hari lagi kita akan menikah secara bersamaan, ucap Mimi Yun dengan wajah penuh senyuman. Xie Xifa hanya tersenyum canggung, ia yang datang belakangan justru kini menjadi istri pertama Liman Setiawan. Ada sedikit perasaan canggung saat keduanya membahas pernikahan. Tenang saja, aku akan menemani kalian, ucap Xie Xifa memberi dukungan. Terima kasih. Kita akan menjadi keluarga untuk selamanya, jawab Nuhume sambil menggenggam tangan Xie Xifa dengan erat. Sebelumnya Matriark Nunyan dan Matriark Xie Bingbing adalah saudara sesumpah, kini keturunan mereka pun menjadi saudara madu dalam hubungan rumah tangga dengan ikatan suami yang sama. Memang, takdir ini sangat aneh, ujar Xie Xifa yang menganggap tinggi Nuhume tersebut. Memang hubungan kedua orang tua mereka sangat dekat, hingga saudara angkat Xie Xifa yang bernama Xie Qian pun menjadi pengawal pribadi Nuhume selama bertahun-tahun. Namun dengan kondisi Xie Xifa yang sedang memperbaiki hubungan percintaannya dengan Liman Setiawan, maka Xie Qian menjadi sosok pengganti Xie Xifa di Sekte Teratai Ungu dalam mempersiapkan diri menjadi pendamping matriark Xie Bingbing. Melihat keakraban keduanya, Mimi Yun pun terlarut dengan kegembiraan. Meski mencintai lelaki yang sama, tetapi hati Liman Setiawan seluas samudera dan ia juga bersikap sangat profesional sehingga ketiganya merasa nyaman tanpa merasa sisihkan satu sama lain. Beberapa hari pun kembali berlalu, kesibukan para punggawa Gerbang Naga dalam mengatur sumber daya peninggalan Kaisar Safi Wang mulai selesai. Selain menjadikan tempat kultivasi khusus bagi para anggota Gerbang Naga, tempat tersebut juga menjadi kawasan istimewa milik Gerbang Naga. Adapun tempat Istana Kekaisaran Langit yang baru sudah ditentukan berada di dekat Akademi Walet Jingga. Tempat itu juga dimaksudkan agar semua kekuatan utama kini berpusat di kota Qiancheng. Sementara ibu kota Huangjiang akan menjadi tempat khusus untuk menciptakan kultivator ranah surgawi bawaan. Mustika kehidupan yang sudah ditentukan pembagian serta penggunaannya oleh Tetua Rudi Fang selaku guru Liman Setiawan, ia juga kini bertanggung jawab secara langsung untuk pengembangan kemampuan seluruh anggota Gerbang Naga. Secara sederhana, Tetua Rudi Fang adalah guru besar Gerbang Naga yang disematkan oleh Liman Setiawan secara tidak langsung. Bab 163. Kini masa-masa tenang alam langit pun dialami oleh Liman Setiawan dan juga seluruh anggota Gerbang Naga. Selama beberapa tahun terakhir perkembangan mereka semua sesuai dengan yang direncanakan oleh Liman Setiawan. Melalui sumber daya yang ditinggalkan oleh Kaisar Safi Wang, ditambah dengan kemampuan alkemis Liman Setiawan, maka hal itu tentu bukan suatu hal yang sulit. Kekuatan para penjaga Gerbang Naga berada di ranah pendekar surgawi bawaan. Ranah yang biasanya dimiliki oleh para pelindung kekaisaran di era keluarga Liu. Sedangkan Raja Langit, Ferdi Wang dan kedua pendekar pelindung keluarga Wang sebelumnya juga memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Mereka bertiga menjadi pilar terkuat di alam langit selain Liman Setiawan dan Xie Xifa, ketiganya berada di ranah Raja Surgawi tahap awal. Ketiganya akan menjadi pelindung alam langit di saat Liman Setiawan dan Xie Xifa pergi membalaskan dendam masa lalu alam langit. Selain masalah sumber daya, ternyata ada juga masalah pengkhianatan yang dialami oleh Kaisar Safi Wang yang dilakukan oleh penguasa alam surgawi dan juga beberapa kelompok lainnya. Pada saat ini Liman Setiawan juga sudah menikahi Nuhume dan juga Mimi Yun.
dari keduanya Liman Setiawan masing-masing dianugerahi seorang putra yang tampan dan juga memiliki bakat kultivasi seperti dirinya. Hanya si Siva yang menunda untuk memiliki anak. Tujuan perjalanannya sudah ditentukan, jadi ia dan Liman Setiawan telah merencanakan sesuatu yang lebih penting. Sebagai penguasa alam langit yang sesungguhnya, Liman Setiawan sangat terkenal di seluruh alam langit. Meski secara khusus alam langit memiliki kaisar, namun tidak ada yang tidak mengenal Liman Setiawan dengan kekuasaannya di Gerbang Naga. Bahkan beberapa wilayah seperti kota Qinghai dan Qiancheng memiliki patung besar Liman Setiawan yang sedang mengangkat pedang. Tidak banyak yang mengetahui tentang pedang kehidupan warisan Kaisar Safi Wang. Namun melalui patung besar tersebut sejarah alam langit akan kembali dimulai melanjutkan era kepemimpinan Kaisar Safi Wang. Selama tahun-tahun terakhir, Gerbang Naga juga meningkatkan pengaruhnya di beberapa wilayah alam langit. Hal ini sejalan dengan cita-cita semua pihak seperti Ferdi Wang yang bertindak sebagai Kaisar Langit pengganti Harry Liu. Ia sangat terbantu. Dengan adanya pasukan Gerbang Naga maka tingkat kejahatan pun sangat kecil, sehingga kelompok-kelompok seperti organisasi Topeng Merah tidak dapat menelurkan pengaruhnya. Liman Setiawan sendiri sebagai ketua organisasi Gerbang Naga mengisi hari-hari tenangnya dengan menjalani hidup dengan kedua putranya serta ketiga istrinya. Hanya si Siva yang belum siap memiliki keturunan karena ia sedang menyiapkan diri untuk menemani Liman Setiawan ke alam ketiga. Sementara itu Liman Setiawan juga berhasil membuat guru di masa lalunya Hendrik, untuk menikah dan juga memiliki keturunan di sela-sela kesibukannya menemani tetua Gom-Gom di Paviliun Alkimia. "GG, apakah waktunya sudah dekat?" tanya Nuhume pada suaminya tersebut. "Kamu benar, aku seperti merasakan sesuatu yang besar akan terjadi," ucap Liman Setiawan yang saat ini berada di pangkuan istrinya tersebut. "Selalu berhati-hati, jangan pikirkan tentang buah hati kita. Aku akan membesarkannya dengan sepenuh hati dan menunggumu pulang," ujar Nuhume sambil menyentuh pipi Liman Setiawan yang sangat ia cintai tersebut. "Maaf merepotkanmu, tidak mengira jika semuanya akan seperti ini," Liman Setiawan berkata dengan hangat. Ada cinta yang ia rasakan untuk wanitanya tersebut. "Tidak, semuanya sudah menjadi jalan hidup kita. Aku bahagia bisa menjadi bagian yang telah memberi warna di dalam kehidupanmu," ucap Nuhume dengan penuh cinta kasih. "Terima kasih." Liman Setiawan bangkit lalu memeluk istrinya dan mencumbunya dengan lembut. Malam pun berlalu dengan suasana yang penuh kehangatan. Meski sudah memiliki seorang putra, hubungan keduanya masih sangat intim sama seperti saat-saat mereka pertama kali melakukannya. Di hari berikutnya, kebersamaan Liman Setiawan pun terasa hangat bersama Mimi Yun. Selama beberapa hari ia melakukan hubungan yang penuh kasih kepada para istrinya, memberikan kesan mendalam sebelum ia pergi. Hingga tiba di mana Liman Setiawan harus berpisah dengan kedua istri dan juga anak-anaknya yang masih berusia 5 tahun. Tidak ada keraguan bagi mereka yang kini menjadi bagian terpenting alam langit. Pemahaman akan kondisi Liman Setiawan sudah dijelaskan dan diketahui oleh seluruh penghuni alam langit. Gerbang Naga tidak menutupi kepergian Liman Setiawan dan si Siva yang hendak menuju alam ketiga. Hal ini dimaksudkan agar informasi keberadaan kehidupan lain yang lebih kuat dan mengancam keberlangsungan alam langit itu memang nyata. Sehingga setiap orang diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kehidupan yang begitu berharga, sehingga kondisi Gerbang Naga dipenuhi oleh semangat juang yang membara dari para anggotanya. Bab 164. Setelah dinyatakan siap, akhirnya tiba waktunya bagi Liman Setiawan dan si Siva untuk menjalankan rencana yang sudah mereka persiapkan dari jauh-jauh hari. Liman Setiawan melangkah pergi menuju alam ketiga meninggalkan Mimi Yun dan Nuhume serta kedua putra mereka. Putra pertama Liman Setiawan dari Mimi Yun bernama Arai Setiawan, sedangkan putra keduanya dari Nuhume bernama Rano Setiawan. Usia keduanya tidak terpaut jauh dan selama berada di bawah didikan Liman Setiawan keduanya tumbuh dengan baik dan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa.
Sehingga dengan keberadaan mereka dapat mengobati rasa rindu pada Liman Setiawan kelak. Kini sudah saatnya Liman Setiawan meninggalkan alam langit, meski tidak tahu kapan ia kembali, tetapi ia percaya kepada kedua putranya kelak bisa menjadi pilar-pilar alam langit berikutnya. Menjadi tokoh besar dalam mengembangkan Gerbang Naga sebagai organisasi terbesar yang menjaga kedamaian alam langit. Mari kita berangkat, ajak Liman Setiawan pada Sie Siva. Ya, Sie Siva mengangguk penuh semangat. Dengan pengaturan yang sudah dilakukan oleh para pendekar pelindung keluarga Wang, kini jalan menuju alam ketiga atau alam surgawi kembali dibuka dengan cara yang sudah diberitahukan sebelumnya melalui catatan peninggalan Kaisar Safi Wang. Menurut catatan, mereka akan tiba di sekitar pegunungan Sumisan, tempat di mana Kaisar dan Permaisuri pernah tinggal sekaligus diselamatkan oleh Sekte Naga Perak, sehingga dalam perjalanan Liman Setiawan dan Sie Siva ke alam surgawi akan berkunjung ke Sekte Naga Perak di benua Tianwu terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan kalian semua, ucap Liman Setiawan sesaat sebelum memasuki ruang teleportasi khusus yang selama ini hanya diketahui oleh pendekar rahasia keluarga Liu. Berhati-hatilah, jangan memaksakan diri dan segera kembali, ucap Ferdi Wang yang merupakan Kaisar Langit itu. Pasti, kami akan segera kembali Kaisar, ucap Liman Setiawan dengan hormat. Kalian jangan mengkhawatirkan apa yang ada di sini, semuanya berada dalam pengawasan kami, ucap Rudi Fang angkat bicara. Baik guru, kami akan mempercayakan semuanya pada kalian, jawab Liman Setiawan sambil tersenyum cerah saat memandang ke arah gurunya tersebut. Kini para penjaga naga juga sudah berada di ranah pendekar surgawi, serta beberapa orang lainnya juga sudah mengalami peningkatan pesat. Jadi Liman Setiawan bisa bernapas dengan lega, ditambah dengan keberadaan senjata-senjata tingkat tinggi warisan Kaisar Safi Wang membuat anggota Gerbang Naga sudah siap seandainya terjadi perang besar sekalipun. Gunung Sumisan, alam ketiga. Gunung itu memiliki pemandangan yang indah dengan memiliki 5 puncak yang mewakili 5 kekuatan, sehingga tidak heran jika di tempat ini terdapat energi padat yang menyelimuti kaki gunung hingga puncaknya. Sebagai tempat yang terpisah dengan dunia luar, tempat ini juga merupakan Sekte Naga Perak berada. Dengan udara yang sejuk dan diselimuti kabut, Gunung Sumisan menjadi habitat yang ramah bagi burung-burung dan hewan-hewan lainnya untuk menikmati aliran air sungai yang jernih. Gunung Sumisan ibarat tanah suci bagi para kultivator. Untuk menuju tempat mereka berkultivasi terdapat tangga batu yang dibangun di sisi gunung. Setiap puncak gunung memiliki seorang ketua. Dari 5 puncak ini hanya 3 puncak saja yang memiliki pemimpin. Selama ratusan tahun, 2 puncak lainnya dibiarkan kosong karena menurut cerita tempat itu dimiliki oleh 2 orang pendekar legenda yang berasal dari dunia yang berbeda. Dengan kosongnya 2 pemimpin puncak, menyebabkan prestasi Sekte Naga Perak berada paling buncit di antara kekuatan sekte lainnya di alam surgawi. Pada saat ini, sebuah sinar bercahaya terang datang dari salah satu bukit. Seberkas cahaya tersebut berubah menjadi 2 sosok wujud pria dan wanita. Itu adalah Liman Setiawan dan Sie Siva yang akhirnya tiba di alam ketiga atau yang lebih dikenal dengan sebutan alam surgawi. GG, sepertinya kita sudah sampai, ucap Sie Siva kepada Liman Setiawan. Ya, sepertinya ini adalah tempatnya, ucap Liman Setiawan sambil merasakan esensi alam yang begitu pekat. Di hadapan keduanya menjulang sebuah gunung besar yang seolah menantang langit, auranya begitu agung seolah-olah memberikan penekanan yang sangat kuat. Gunung Sumisan, sesuai dengan gambaran yang diceritakan oleh Kaisar Safi Wang, batin Liman Setiawan di dalam hatinya. Sebagai tempat berdirinya Sekte Naga Perak, satu-satunya sekte yang menampung Kaisar Safi Wang dan permaisurinya di masa lalu, tempat ini menjadi sejarah panjang antara alam langit dengan alam surgawi. Adapun sekte pemburu yang sering didatangi oleh keluarga Liu, berada di benua lainnya dan berafiliasi pada 4 keluarga besar lainnya yang tersebar di berbagai benua yang sangat luas di alam surgawi. Menurut catatan pribadi Kaisar Safi Wang,
Dari 12 kekuatan yang menjadi pilar alam surgawi, hanya Sekte Naga Peraklah yang setia berjuang bersama Kaisar Safi Wang dalam mengatasi serangan Raja Iblis di masa lalu. Bab 165. Liman Setiawan memandang Gunung Sumisan dengan penuh minat. Hasrat pedangnya pun serasa bergetar merasakan aura yang kuat dunia yang baru ia kunjungi ini. Alam surgawi merupakan dunia di mana para kultivator berlomba-lomba menjadi yang terkuat dengan melakukan berbagai cara. Setiap mereka ingin menjadi penguasa dan memerintah orang-orang yang lemah sebagai pelayan. Mari kita melihat apa yang terjadi selanjutnya, ajak Liman Setiawan pada Sie Sifa. Di alam ketiga ini, Liman Setiawan dan Sie Sifa adalah mitra. Jadi mereka sudah mengatur kedekatan mereka dan tutur sapa satu sama lain saat di hadapan banyak orang atau di situasi tertentu untuk menyamarkan identitas mereka. Walau bagaimanapun keduanya masih minim informasi dan baru kali ini menginjakkan kakinya di dunia yang baru, dunia yang kemungkinan lebih kejam dan lebih keras bagi kehidupan seorang kultivator. Sie Sifa mengangguk perlahan, lalu mengikuti Liman Setiawan menaiki anak tangga yang terbuat dari batu khusus yang memiliki kekuatan menarik gravitasi hingga 2 kali lipat. Benar-benar menarik, gumam Liman Setiawan dalam hati. Ia dan Sie Sifa sangat beruntung, meski tidak sepenuhnya memiliki kekuatan yang sama dengan pendahulunya, tetapi ranah Kaisar Surgawi bagi mereka sudah cukup untuk menjadi modal berkembang di tempat ini. Berhenti, siapa kalian? Tiba-tiba terdengar suara kuat yang mengagetkan Liman Setiawan. Kami ingin berkunjung ke Sekte Naga Perak, jawab Liman Setiawan dengan cepat. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian juga bermaksud untuk menjadi pengasuh? Ucap seseorang yang tiba-tiba muncul dari balik kabut tipis. Liman Setiawan dapat merasakan jika kekuatan orang tersebut berada di atasnya. Namun ia tidak merasakan aura membunuh yang keluar dari tubuh lelaki yang berusia sekitar 30 tahunan tersebut. Iya benar, kami ingin menjadi pengasuh. Hanya saja kami tidak tahu arah mana yang akan kami lalui, ucap Liman Setiawan sambil memahami kondisi yang terjadi. Kekuatan kalian berada di tingkat Kaisar Surgawi, sesuai dengan persyaratan, ucap lelaki tersebut sambil menganggukkan kepala. Di Sekte Naga Perak, memang sedang membuka formasi beberapa orang luar untuk dijadikan sebagai pengasuh. Dalam hal ini pengertian pengasuh sebenarnya tetap merujuk pada seorang diaken di Akademi Walet Jingga di tempat Liman Setiawan berasal. Hanya saja peluang kalian akan kurang beruntung. Kali ini hanya 2 puncak pavilion yang belum terisi, yakni puncak pavilion ketiga dan kelima, ucap lelaki tersebut dengan sedikit menyayangkan bakat Liman Setiawan dan Sie Sifa. Tidak masalah, kami memang sedang mencari peluang saja, ucap Liman Setiawan sedikit lebih santai. Baiklah, kalian boleh melapor ke puncak pertama untuk membuktikan kualifikasi kalian, ucap lelaki tersebut sambil melemparkan 2 buah tanda pengenal khusus berwarna perak. Terima kasih, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan kedua tangannya, diikuti Sie Sifa. Semoga kalian beruntung, ucap lelaki tersebut sebelum menghilang kembali. Liman Setiawan merasa heran dengan istilah pengasuh. Namun ia yakin ini juga bukan hal yang buruk untuk menjadi awal dirinya bergabung dengan Sekte Naga Perak. Ia perlu menentukan langkah yang tepat dan tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan dari orang-orang di alam surgawi ini. Apakah ini tidak masalah? Tanya Sie Sifa setelah kembali berdua bersama Liman Setiawan. Sepertinya kita harus menunggu hal apa yang terjadi. Namun kita harus tetap berhati-hati mengingat kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka semua, ucap Liman Setiawan mengingatkan pada Sie Sifa. Bersambung.